Selamat datang dan jumpa kembali di cerita Mbak Q. Bayangkan, Anda baru saja pulang ke kampung dengan sisa uang terakhir demi menjenguk ayah yang kritis. Namun yang Anda terima justru pesan maut dari ibu mertua. Keluar dari kartu keluarga, kamu anak durhaka. Belum kering air mata Anda, adik ipar menyebar fitnah kejam. Dan suami yang paling Anda cintai justru ikut memaki tanpa mau mendengar satu kata pun penjelasan. Inilah kisah Ratih. Wanita yang dikhianati oleh seluruh keluarga yang ia lindungi diam-diam, hingga sebuah rahasia besar di balik amplop coklat mengubah segalanya. Akankah penyesalan sang suami mampu membasuh luka yang sudah terlanjur berdarah? Namun sebelum dilanjut, kami berdoa, semoga Bapak, Ibu, saudaraku semua sehat dan bahagia. Jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan komen pada kolom komentar. Serta sebutkan dari mana Bapak, Ibu, saudaraku berasal agar kita saling kenal dan mendoakan. Mari kita mulai ceritanya. Debu jalanan pedesaan menempel pada pakaian Ratih Duniati saat ia turun dari bus antar kota. Napasnya terasa berat, bukan hanya karena perjalanan jauh yang melelahkan, tapi karena beban pikiran yang menghimpit dada. Di tangan, sebuah tas luluh berisi pakaian seadanya didekap erat. Ratih melangkah cepat melintasi jalan setapak rumah kecil milik orang tuanya di ujung desa. Pikirannya melayang pada sosok Bapak Suyono, ayahnya yang dikabarkan jatuh sakit keras. Ratih hanya memiliki sedikit uang di dompetnya, sisa dari hasil kerja sampingannya yang ia kumpulkan diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga suaminya. Ia tahu tindakannya pergi ke kampung akan memicu badai, namun panggilan hati nurani sebagai seorang anak tidak bisa ia abaikan begitu saja. Langkah kaki Ratih terhenti di depan pintu kayu yang sudah mulai lapuk. Bau obat-obatan tradisional langsung menyambut indera penciumannya. Di atas balai-balai kayu, Bapak Suyono terbaring lemah dengan wajah pucat dan mata tertutup. Ratih bersimpuh di samping tempat tidur ayahnya, menggenggam tangan pria tua yang sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang itu. Air mata Ratih luruh tanpa suara. Ia merasa bersalah karena selama ini jarang pulang akibat tekanan dari mertuanya yang selalu melarangnya menjenguk keluarga di desa. Kondisi Bapak Suyono jauh lebih buruk dari yang ia bayangkan. Napas ayahnya tersengal, menandakan penyakit yang diderita sudah cukup parah dan membutuhkan perawatan medis yang memadai. Saat Ratih berusaha memberikan air minum kepada ayahnya, ponsel di saku bajunya bergetar hebat. Ia merogoh ponsel tersebut dengan tangan gemetar. Sebuah pesan singkat masuk dari Ibu Katrin, ibu mertuanya. Jantung Ratih serasa berhenti berdetak saat membaca kalimat demi kalimat yang tertulis di sana. Ibu Katrin dengan nada mengancam menyuruh Ratih untuk segera mengeluarkan kartu keluarga. Ibu mertuanya menganggap Ratih sebagai anak durhaka karena berani pergi tanpa izin dan hanya menelantarkan urusan rumah tangga di kota. Ancaman itu terasa begitu nyata dan tajam, menusuk harga diri Ratih yang selama ini sudah berusaha menjadi menantu yang penurut. Ratih berusaha mengatur napasnya yang mulai sesak. Ia tidak ingin ayahnya melihat kesedihan yang ia alami. Namun, penderitaan Ratih tidak berhenti di situ. Belum sempat ia membalas pesan mertuanya. Pesan berikutnya masuk dari Dona, adik iparnya. Dona menimpali dengan fitnah yang sangat kejam. Ia mengirimkan kata-kata yang menuduh Ratih sedang bersenang-senang di desa dengan uang kiriman Aryo Suman, suaminya. Dona memutarbalikan fakta, seolah-olah kesedihan Ratih adalah untuk berfoya-foya di atas penderitaan keluarga suaminya yang sedang mengalami kesulitan keuangan. Fitnah itu dikirimkan ke grup keluarga besar, membuat posisi Ratih semakin terpojok tanpa ada kesempatan untuk membela diri. Di dalam kamar pengap itu, Ratih merasa dunia seolah runtuh menimpanya. Ia melihat ayahnya yang merintih kesakitan, sementara di sisi lain, keluarga suaminya sedang membangun api fitnah untuk menghancurkannya. Ratih teringat bagaimana ia harus mengirit uang makannya sendiri selama berbulan-bulan agar bisa menabung untuk biaya pengobatan Bapak Suyono. Ia bahkan menjual satu-satunya perhiasan peninggalan almarhumah ibunya demi menutupi kekurangan biaya tersebut. Semua pengorbanan itu ia lakukan secara diam-diam agar tidak bersantai Aryo Suman yang sedang sibuk bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar. Ratih mencoba menghubungi Aryo Suman untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Namun ponsel suaminya tidak aktif. Ia teringat bahwa suaminya sedang dalam perjalanan pulang dari dinas luar kota yang cukup jauh.
Rasa cemas dan takut bercampur menjadi satu. Ratih tahu bahwa Ibu Katrin dan Donna memiliki pengaruh besar terhadap cara pandang suami. Jika mereka terus mencekoki Aryo dengan cerita bohong, maka rumah tangganya berada dalam bahaya besar. Ratih hanya bisa berdoa agar suaminya mau menggunakan logika dan melakukan tabayun sebelum mengambil keputusan yang gegabah. Malam mulai turun ke desa. Suara jangkrik di luar rumah terdengar saling bersahutan, menambah kesunyian yang mencekam di dalam hati Ratih. Ia terus terjaga di samping Bapak Suyono, sambil sesekali mengusap kening ayahnya yang panas. Ponselnya kembali berbunyi. Kali ini sebuah foto dikirim oleh Donna ke grup keluarga. Foto itu adalah hasil editan yang ditampilkan Ratih sedang duduk di sebuah restoran. Padahal itu adalah foto lama saat ia diajak makan oleh rekan kerja dulu. Donna menuliskan keterangan bahwa Ratih sedang merayakan kebebasannya di kampung. Fitnah itu sangat rapi dan meyakinkan, membuat siapapun yang melihatnya akan percaya bahwa Ratih adalah wanita yang tidak tahu diri. Ratih hanya bisa memeluk lututnya di pojok ruangan. Ia merasa sangat kesepian dalam perjuangan ini. Rama Wijaya, anaknya yang masih kecil, tertidur lelap di kamar sebelah, tidak mengetahui bahwa ibunya sedang dihujani makian oleh keluarga ayahnya sendiri. Ratih tahu bahwa besok akan menjadi hari yang jauh lebih berat. Kepulangan Aryo Suman dari dinas luar kota akan menjadi penentu nasibnya. Apakah suaminya akan berdiri di dekatnya, atau justru ikut menjadi bagian dari orang-orang yang menghakiminya tanpa bukti yang jelas? Ratih menutup matanya sejenak, mencoba mencari kekuatan dari setiap embusan napas ayahnya yang lemah, bersiap menghadapi badai yang lebih besar yang sudah menanti di depan mata. Pagi menyingsing di desa dengan suasana yang tidak lagi damai bagi Ratih Duniati. Bapak Suyono sempat siuman sebentar, namun kondisinya masih sangat lemah untuk diajak bicara banyak. Ratih berusaha tegar sambil menyuapkan bubur hangat ke mulut ayahnya. Namun, ketenangan itu seketika pecah saat ponselnya kembali bergetar tanpa henti. Di layar ponsel, puluhan notifikasi dari grup keluarga besar muncul seperti rentetan peluru. Ibu Katrin secara resmi mengumumkan di grup tersebut bahwa Ratih tidak lagi diakui sebagai menantu. Kata-kata yang digunakan sangat kasar, menyebut Ratih sebagai wanita bermuka dua yang tega meninggalkan suami demi kepentingan pribadinya sendiri. Donna tidak mau ketinggalan untuk memperkeruh suasana. Ia mengirimkan pesan suara ke nomor pribadi Ratih dengan nada yang sangat sinis dan penuh. Donna menuduh Ratih membawa lari uang simpanan Aryo Suman untuk membiayai hidup mewah keluarga di desa. Ia mengancam akan melaporkan Ratih ke polisi jika tidak segera mengembalikan uang yang diklaim hilang dari brankas rumah. Padahal, Ratih tahu tetap bahwa yang sering mengambil uang di rumah adalah Donna sendiri untuk membeli barang-barang bermerek demi menjaga gengsinya. Namun, di depan Ibu Katrin, Donna selalu berhasil tampil sebagai anak yang jujur dan patuh, sementara Ratih selalu menjadi pihak yang dipersalahkan. Fitnah yang disebarkan Donna mulai merembet ke hal yang lebih kejam. Ia menyebarkan narasi bahwa penyakit Bapak Suyono hanyalah sandiwara agar Ratih memiliki alasan untuk pulang dan bersembunyi dari tanggung jawabnya di kota. Mendengar hal itu, dada Ratih terasa sesak. Bagaimana mungkin seseorang bisa sekejam itu memfitnah orang tua yang sedang berjuang melawan maut? Ratih ingin sekali membalas pesan tersebut dan kedamaian kebenaran. Namun ia mengenang pesan almarhumah ibunya untuk selalu menjaga lisan dan kesabaran. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba fokus pada kesehatan ayahnya meskipun telinganya terus berdenging oleh makian yang masuk lewat ponselnya. Di tengah situasi yang kacau, Ibu Guru Ika Susilowati, seorang tetangga sekaligus sahabat lama Ratih di desa, datang berkunjung. Ibu Guru Ika Susilowati melihat wajah Ratih yang sembab dan ponsel yang terus menyala dengan pesan-pesan kasar. Sebagai orang yang mengenal Ratih sejak kecil, ia tahu bahwa Ratih tidak mungkin melakukan hal-hal yang dimaksudkan. Ia membawakan sedikit bantuan makanan dan obat-obatan untuk Bapak Suyono. Kehadiran Ibu Guru Ika Susilowati sedikit memberikan ketenangan bagi Ratih, seolah ada satu titik terang di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Ibu Guru Ika Susilowati berjanji akan membantu menyatukan kondisi Bapak Suyono jika suatu saat Ratih harus kembali ke kota untuk menyelesaikan masalah. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Aryo Suman akhirnya mengirimkan pesan pertama setelah ponselnya aktif. Bukannya kata-kata rindu atau pertanyaan tentang kabar ayahnya.
Pesan itu berisi kemarahan yang meluap-luap. Aryo menulis bahwa dia sudah mendengar semua cerita dari Ibu Catherine dan Donna. Sebagai seorang manajer, Aryo merasa sangat malu karena merasa ditipu oleh istrinya sendiri. Ia menuduh Ratih telah menghancurkan kepercayaan yang ia berikan selama bertahun-tahun. Aryo bahkan tidak memberikan kesempatan bagi Ratih untuk menjelaskan bahwa kepergiannya ke desa adalah demi kemanusiaan dan bakti seorang anak. Ratih mencoba memanggil Aryo berkali-kali, namun panggilannya selalu ditolak. Ia mengirimkan foto Bapak Suyono yang sedang terbaring lemah dengan selang infus darurat yang dipasang oleh bidan desa. Namun Donna langsung menimpali di grup keluarga bahwa foto itu adalah foto lama atau hasil rekayasa. Ibu Catherine semakin menjadi-jadi. Ia mengatakan bahwa ia telah berkonsultasi dengan pengacara untuk memastikan nama Ratih dihapus dari segala hak yang berkaitan dengan keluarga mereka. Kebencian Ibu Catherine kepada Ratih seolah sudah mendarah daging, dipicu oleh provokasi Donna yang terus-menerus membisikkan hal-hal negatif setiap hari. Rama Wijaya terbangun dan mencari ibunya. Bocah kecil itu memeluk kaki Ratih sambil bertanya kapan mereka akan pulang ke rumah untuk bertemu ayah. Ratih hanya bisa mengelus kepala anaknya dengan tangan gemetar. Ia tidak tahu apakah mereka masih memiliki rumah untuk pulang. Tekanan mental yang dialami Ratih benar-benar berada di titik puncak. Ia merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun, di tengah kesedihan itu, Ratih menemukan sebuah amplop coklat di bawah bantal ayahnya. Saat ia membukanya, ia menemukan catatan-catatan kecil milik ayah tentang kebaikan Ratih selama ini, yang ternyata selalu disimpan oleh Bapak Suyono sebagai penyemangat hidupnya. Surat-surat itu membuat Ratih semakin bertekad untuk tidak menyerah. Ia tahu ada misteri yang harus ia pecahkan, terutama mengenai uang keluarga yang diklaim hilang oleh Donna. Ratih mulai menyusun rencana dalam diam. Ia tidak akan membiarkan harga dirinya diinjak-injak lebih jauh. Jika suaminya lebih memilih percaya pada fitnah daripada istrinya sendiri, maka Ratih siap menghadapi konsekuensi terpahit apapun. Ia mulai mengumpulkan bukti-bukti pengeluarannya selama di desa, termasuk nota dari bidan dan apotek, untuk menunjukkan bahwa setiap rupiah yang ia gunakan adalah untuk menyelamatkan nyawa ayahnya, bukan untuk bersenang-senang seperti yang dipercayakan oleh keluarga suami. Keheningan malam di desa terasa mencekam bagi Ratih Duniati yang masih terjaga di samping tempat tidur Bapak Suyono. Di tengah kesunyian itu, ia kembali memperhatikan amplop coklat yang ia temukan di bawah bantal ayahnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Ratih membuka isinya lebih teliti. Ternyata di dalamnya bukan hanya berisi catatan kecil, melainkan sebuah buku tabungan lama dan beberapa lembar kwitansi pembayaran yang sangat janggal. Ratih memicingkan mata saat melihat nama yang tertera di sana. Ada aliran dana yang cukup besar yang keluar dari rekening ayahnya beberapa bulan lalu, tepat saat Ibu Catherine mengeluh bahwa bisnis keluarga suaminya sedang goyah. Ratih mulai menyadari bahwa selama ini Bapak Suyono diam-diam membantu keuangan keluarga suami tanpa pernah bercerita kepada siapapun, termasuk dirinya. Logika Ratih mulai bekerja mencari hubungan bantuan antara diam-diam ayahnya dengan sikap Ibu Catherine yang tiba-tiba sangat membencinya. Mungkinkah ada sesuatu yang diketahui yang sengaja disembunyikan agar bantuan itu tidak pernah dilakukan oleh Aryo Suman? Ratih teringat setahun yang lalu, Donna pernah meminjam uang dalam jumlah besar kepada Bapak Suyono dengan alasan untuk modal usaha. Namun hingga detik ini usaha itu tidak pernah terlihat wujudnya. Ratih menyimpan bukti-bukti itu dengan rapi di dalam tasnya. Ia merasa ini adalah kepingan teka-teki yang sengaja dikubur oleh Donna untuk menutupi jejak kejadiannya sendiri. Misteri ini semakin menguatkan Ratih bahwa kebencian yang diluapkan keluarga suami hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian dari dosa-dosa mereka. Di layar ponselnya, badai pesan dari kota belum juga mereda. Ibu Catherine mengirimkan pesan suara yang menyatakan bahwa besok Aryo Suman akan tiba di bandara dan langsung menuju rumah untuk mengurus segala layanan pemutusan hubungan keluarga. Ibu mertuanya bahkan mengancam akan melibatkan direktur utama di kantor Aryo jika Ratih tetap keras kepala menuntut haknya. Ratih hanya bisa tersenyum getir membaca ancaman tersebut. Ia tahu bahwa Aryo sangat menjaga reputasinya sebagai manajer, dan Ibu Catherine tahu benar bagaimana cara menekan titik lemah anak sendiri. Fitnah yang dibangun oleh Donna sudah menyebar ke hubungan kerja Aryo, membuat posisi Ratih semakin sulit secara sosial. Pagi harinya,
Ibu guru Ika Susilowati kembali datang untuk membawakan sarapan bagi Ratih dan Rama Wijaya. Melihat Ratih yang tampak begitu lelah, Ibu guru Ika Susilowati mencoba memberikan dukungan moral. Ia menceritakan bahwa beberapa hari yang lalu, ia sempat melihat Dona datang ke desa secara sembunyi-sembunyi dan bertemu dengan seseorang di pasar. Kesaksian ini mengejutkan Ratih, karena Dona selalu mengaku sangat sibuk di kota dan tidak pernah mau menginjakan kaki di desa yang dianggapnya kumuh. Informasi ini menjadi petunjuk penting bagi Ratih bahwa Dona sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada sekadar fitnah di grup pesan singkat. Rama Wijaya yang melihat ibunya terus melamun mencoba menghibur dengan menunjukkan sebuah gambar yang ia buat. Gambar itu menampilkan sebuah keluarga yang utuh di bawah matahari yang cerah. Ratih memeluk erat anaknya, merasa pilu karena keutuhan keluarga yang digambarkan anaknya berada di ujung tanduk. Ia tidak tahu apakah Rama masih bisa merasakan kasih sayang seorang ayah setelah badai ini berakhir. Ratih berjanji dalam hati bahwa ia akan melindungi anaknya dari segala keburukan yang dilemparkan oleh keluarga suami, apapun risikonya. Ia mulai mengemas beberapa barang penting, bersiap jika sewaktu-waktu ia harus meninggalkan desa demi menghadapi konfrontasi di kota. Sementara itu, Bapak Suyono sempat membuka mata dan menggenggam tangan Ratih. Dengan suara yang sangat pelan dan terbata-bata, ia meminta maaf karena merasa telah membebani Ratih dengan masalah keuangan yang melibatkan keluarga suami. Bapak Suyono membisikkan bahwa semua bukti sudah ia simpan dengan baik, karena ia sudah curiga bahwa orang seperti Ibu Katrin tidak akan pernah merasa cukup. Ratih menenangkan ayahnya dan meminta untuk fokus pada kesembuhannya saja. Ia memastikan bahwa dirinya sudah cukup dewasa untuk menyelesaikan kemelut ini. Namun, di dalam hatinya, Ratih merasa sangat marah mengetahui bagaimana ayahnya yang sederhana dimanfaatkan oleh orang-orang yang selama ini ia hormati sebagai keluarga sendiri. Ratih kembali mencoba menghubungi Aryo Suman dengan harapan suami itu mau mendengarkan penjelasan singkat tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tabungan ayahnya. Namun, tetap saja tidak ada jawaban. Aryo seolah-olah sudah menutup rapat pintu hatinya untuk Ratih. Ratih merasa sedih sekaligus kecewa melihat bagaimana suami yang berpendidikan tinggi bisa begitu mudah terhasut tanpa melakukan tabayun sedikitpun. Ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup dalam sebuah pernikahan jika tidak dibarengi dengan kepercayaan dan logika yang jernih. Kini, ia hanya punya waktu beberapa jam sebelum badai besar benar-benar menghancurkan hidupnya saat ia melangkah kembali ke kota untuk menuntut keadilan. Matahari mulai meninggi di atas langit desa, namun suasana di hati Ratih Duniati justru semakin gelap. Di tengah usahanya merawat Bapak Suyono, ponselnya bergetar dengan notifikasi yang sangat masif. Intinya, Dona telah melancarkan serangan baru yang jauh lebih brutal. Di grup keluarga besar, Dona mengunggah sebuah video pendek yang direkam secara sembunyi-sembunyi. Dalam video tersebut, tampak Ratih sedang menerima amplop dari seorang pria di depan rumah sakit beberapa waktu lalu. Dona memberikan keterangan bahwa Ratih sedang menerima uang dari pria simpanannya. Kenyataannya, pria itu adalah petugas administrasi apotek yang mengembalikan uang sisa pembelian obat Bapak Suyono. Namun sudut pandang video itu diambil sedemikian rupa sehingga terlihat sangat mencurigakan. Fitnah tersebut langsung disambut dengan caci maki oleh Ibu Katrin. Ibu mertuanya itu menuliskan kalimat-kalimat yang sangat menghina, menyebut Ratih sebagai wanita murahan yang tidak tahu malu. Ibu Katrin bahkan tidak segan-segan membawa nama almarhumah Ibu Ratih dalam hinaannya, menuduh bahwa watak buruk Ratih adalah keturunan dari orang tuanya. Ratih darah mendidih membaca pesan itu. Selama ini ia diam saat dirinya dihina, namun ketika kehormatan orang tuanya diusik, Ratih merasa tidak bisa lagi tinggal diam. Ia mencoba memberikan penjelasan di grup tersebut, menjelaskan bahwa pria itu adalah petugas kesehatan. Namun pesannya langsung dihapus oleh Dona yang bertindak sebagai admin grup. Tidak berhenti di situ, Dona juga menyebarkan fitnah bahwa Ratih telah memalsukan surat sakit Bapak Suyono. Dona mengklaim telah menelepon puskesmas desa dan tidak menemukan nama Bapak Suyono sebagai pasien. Padahal, Ratih membawa ayahnya ke klinik swasta milik seorang kenalan lama agar mendapatkan perawatan yang lebih intensif dan cepat. Kebohongan Dona yang sangat sistematis ini membuat seluruh keluarga besar mulai menjauhi Ratih. Mereka yang tadinya bersimpati kini berbalik menghujat,
menganggap Ratih sebagai beban keluarga yang hanya tahu cara meminta uang kepada Aryo Suman untuk membiayai gaya hidupnya yang penuh kepalsuan. Ratih merasa sangat terlindungi. Ia melihat ke arah Bapak Suyono yang masih terlelap dengan bantuan oksigen. Rasa sakit di jantung menjalar ke seluruh tubuh. Namun ia terus memaksakan diri untuk tetap berdiri tegak demi Rama Wijaya. Anaknya sempat bertanya mengapa banyak orang yang mengirimkan pesan suara dengan nada marah ke ponsel ibunya. Ratih hanya bisa tersenyum getir dan mengatakan bahwa itu hanya urusan pekerjaan orang dewasa. Ia tidak ingin mentalnya terganggu oleh kebencian yang ditebarkan oleh nenek dan tantenya sendiri. Ratih mulai menyadari bahwa musuh yang ia hadapi bukan hanya masalah kemiskinan atau penyakit, melainkan kebencian yang terorganisir dengan sangat rapi. Di tengah keputusasaannya, Ibu Guru Ika Susilowati datang membawakan kabar yang mengejutkan. Ia saja mendengar pembicaraan beberapa orang di pasar yang mengatakan bahwa ada seorang wanita kota yang sedang mencari informasi tentang tanah milik keluarga Bapak Suyono baru. Ratih langsung teringat pada Dona. Mungkinkah alasan dibalik semua fitnah ini adalah untuk membuat Ratih terusir dari keluarga sehingga mereka bisa menguasai aset milik ayah yang tidak seberapa? Ratih teringat bahwa meskipun sederhana, tanah tempat rumah ayah berdiri memiliki lokasi yang sangat strategis karena akan segera dilewati oleh proyek jalan tol baru. Misteri ini mulai menyingkapkan motif asli dari kekejaman Ibu Katrin dan Dona. Sore harinya, sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu berisi peringatan agar Ratih segera meninggalkan desa jika tidak ingin sesuatu yang buruk terjadi pada ayahnya. Ratih merasa ini sudah di luar batas kewajaran. Ia menduga Dona telah menyewa orang untuk mengintimidasi dirinya agar menyerah. Namun, semakin ia ditekan, semakin kuat tekad Ratih untuk melawan. Ia segera menghubungi seorang kerabat jauh yang bekerja di kepolisian untuk berkonsultasi secara diam-diam. Ratih sadar bahwa ia sedang berhadapan dengan orang-orang yang kehilangan nurani demi harta duniawi, dan ia harus bermain dengan sangat hati-hati agar tidak terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri. Sebelum matahari terbenam, Aryo Suman akhirnya mengirimkan sebuah koper foto di depan pintu rumah mereka di kota. Ia menuliskan satu kalimat yang menghancurkan sisa-sisa harapan Ratih. "Jangan pernah kembali lagi ke rumah ini, barang-barangmu sudah aku buang." Aryo, pria yang pernah berjanji untuk melindunginya seumur hidup, kini telah sepenuhnya menjadi perpanjangan tangan dari kebencian ibunya. Sebagai seorang manajer yang seharusnya pandai menganalisis masalah, Aryo justru gagal total dalam membedakan antara kebenaran dan fitnah keluarga. Ratih terduduk lemas di lantai semen rumahnya, memandangi langit-langit yang bocor, menyadari bahwa hidup yang ia bangun selama ini telah runtuh hanya dalam hitungan hari. Suasana di rumah kecil Bapak Suyono semakin mencekam saat berita kepulangan Aryo Suman dari dinas luar kota sampai ke telinga Ratih Duniati. Melalui pesan singkat yang penuh dengan nada menghina, Ibu Katrin mengabarkan bahwa anak-anak sudah berada di rumah dan telah mendengar semua, borok, Ratih. Ratih bisa membayangkan bagaimana suasana di rumah mertuanya saat ini. Ibu Katrin dan Dona pasti sedang duduk melingkar di ruang tamu, memberikan informasi racun kepada Aryo yang sedang lelah. Mereka pasti menggunakan air mata palsu dan bukti-bukti editan untuk memastikan Aryo membenci istrinya sendiri tanpa ampun. Ponsel Ratih bergetar. Sebuah panggilan masuk dari Aryo Suman. Dengan tangan yang sangat dingin, Ratih mengangkat telepon itu. Namun, belum sempat ia mengucap salam, suara teriakan Aryo langsung meledak di seberang sana. Aryo memaki Ratih dengan sebutan wanita tidak tahu diri dan penipu ulung. Ia menuduh Ratih telah mencuri uang operasional kantor yang sempat ia simpan di brankas rumah. Aryo, yang biasanya berbicara dengan logistik sebagai seorang manajer, kini kehilangan kendali diri. Ia tidak memberikan sedikit pun ruang bagi Ratih untuk menjelaskan bahwa dirinya bahkan tidak tahu kode brankas tersebut, apalagi menyentuh isinya. Ratih mencoba memohon agar Aryo mau datang ke desa dan melihat kondisi Bapak Suyono yang sebenarnya. Namun Aryo justru tertawa sinis. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan tertipu lagi oleh drama kemiskinan yang dibuat oleh keluarga Ratih. Aryo bahkan mengancam akan segera memproses perceraian secara sepihak dan memastikan Ratih tidak akan mendapatkan hak asuh atas Rama Wijaya. Ancaman ini membuat jantung Ratih serasa berhenti berdetak. Bagi Ratih, kehilangan harta bukanlah masalah.
Namun dipisahkan dari anak kandungnya adalah akhir yang kecil yang tidak bisa ia bayangkan. Ia memohon sambil terisak. Namun Aryo justru menutup teleponnya dengan kasar. Di dalam kamar, Rama Wijaya yang mendengar suara ibunya menangis segera datang memeluk. Bocah itu bertanya mengapa ayah marah-marah di telepon. Ratih hanya bisa menggeleng sambil menghapus air matanya, berusaha menyembunyikan luka yang sangat di depan sang anak. Ia merasa dikhianati oleh pria yang selama ini ia puja sebagai pelindung. Aryo lebih memilih mempercayai hasutan ibu dan adiknya daripada melihat kenyataan yang ada di depan mata. Ratih menyadari bahwa suaminya benar-benar buta karena ego dan hasutan keluarga yang haus akan harta. Malam itu, Ratih mendapatkan informasi dari seorang rekan kerja Aryo secara diam-diam. Rekan kerja tersebut memberitahukan bahwa posisi Aryo sebagai manajer sedang terancam karena adanya laporan kehilangan uang perusahaan. Ratih mulai menggambarkan kepingan misteri ini. Ia curiga Donna telah mengambil uang tersebut dan kini menjadikan Ratih sebagai kambing hitam agar dirinya selamat dari tuntutan hukum. Jika Ratih berhasil diusir dan disalahkan, maka Donna bisa tetap menikmati gaya hidup mewahnya tanpa harus mendekam di penjara. Ratih merasa ini adalah rencana yang sangat licik dan terorganisir. Kondisi Bapak Suyono tiba-tiba menurun drastis di tengah malam. Ratih harus berlari mencari bantuan medis sementara pikirannya masih berkecamuk dengan ancaman Aryo. Di tengah kegelapan malam, ia merasa benar-benar berada di titik terendah. Tidak ada suami yang menguatkan, tidak ada keluarga mertua yang membantu, yang ada hanyalah rentetan makian yang terus masuk ke ponselnya. Ibu Catherine bahkan mengirim pesan terakhir yang mengatakan bahwa ia sudah membuang semua foto pernikahan Ratih dan Aryo ke tempat sampah, seolah-olah ingin menghapus keberadaan Ratih dari sejarah keluarga mereka. Menjelang subuh, Ratih akhirnya memutuskan bahwa ia harus kembali ke kota besok pagi. Ia tidak bisa hanya berdiam diri di desa sementara namanya dihancurkan dan haknya atas anaknya terancam. Ia meminta bantuan Ibu Guru Ika Susilowati untuk menjaga Bapak Suyono selama beberapa hari. Ratih berjanji akan kembali dengan membawa keadilan. Ia mengemasi bukti-bukti berupa buku tabungan ayahnya dan kwitansi-kwitansi mencurigakan yang ia temukan. Dengan sisa kekuatan yang ada, Ratih bertekad menghadapi Aryo Suman, Ibu Catherine, dan Donna dalam satu panggung kebenaran, meskipun ia harus pulang ke rumah yang kini pintunya telah tertutup rapat. Ratih Duniati tiba di depan pagar rumah suaminya dengan jantung yang berdegup kencang dan tangan yang dingin. Rama Wijaya berdiri di sana, memegang erat ujung baju sang ibu dengan tiba-tiba bingung melihat suasana rumah yang tampak berbeda. Namun, langkah Ratih terhenti saat matanya menangkap tumpukan plastik sampah berwarna hitam yang diletakkan begitu saja di trotoar depan gerbang. Salah satu plastiknya robek, menampilkan ujung mukena dan beberapa helai pakaian milik Ratih yang sudah kotor terkena debu jalanan. Seluruh barang berharganya, baju-bajunya, hingga buku-buku catatan miliknya telah dikeluarkan secara paksa seolah-olah ia adalah barang rongsokan yang tidak lagi memiliki nilai. Pintu rumah terbuka lebar, dan Ibu Catherine keluar dengan wajah penuh amarah yang meluap-luap. Di belakangnya, Donna berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Ratih dengan senyuman kemenangan yang sangat tipis namun menyakitkan. Ibu Catherine tidak menunggu Ratih mendekat. Ia langsung berteriak dari teras rumah agar seluruh tetangga bisa mendengar. Ia menyebut Ratih sebagai wanita pembawa sial yang telah merusak masa depan putranya. Ibu Catherine bahkan meludahi tanah tepat di depan langkah kaki Ratih. Sebuah simbol penghinaan tertinggi yang membuat harga diri Ratih hancur berkeping-keping di depan anak kandungnya sendiri. Donna menimpali dengan suara yang sengaja dikeraskan, menuduh Ratih datang kembali hanya karena kehabisan uang setelah berfoya-foya di desa. Ia mengatakan bahwa Aryo Suman sedang berada di dalam rumah, sibuk mengurus laporan kehilangan uang perusahaan kepada direktur utama melalui sambungan telepon. Donna memprovokasi Ratih dengan mengatakan bahwa polisi akan segera datang untuk menjemputnya. Fitnah itu terasa begitu nyata dan tajam, membuat beberapa tetangga mulai keluar dari rumah mereka dan berbisik-bisik sambil menunjuk ke arah Ratih. Rasa malu yang luar biasa menghantam dada Ratih. Namun ia tetap berdiri tegak demi menjaga mental Rama Wijaya yang mulai ketakutan. Aryo Suman akhirnya muncul dari balik pintu. Wajahnya tampak sangat kuyu, namun matanya memancarkan kebencian yang mendalam saat menatap istrinya. Sebagai seorang manajer,
Aryo biasanya memiliki kendali emosi yang baik, namun kali ini ia benar-benar kehilangan logika. Tanpa menyapa atau menanyakan kabar Bapak Suyono di desa, Aryo langsung melemparkan sebuah amplop berisi surat pernyataan cerai ke arah Ratih. Ia membentak Ratih, menyuruhnya pergi sejauh mungkin dan jangan pernah menampakkan wajahnya lagi di lingkungan tersebut. Aryo merasa dikhianati secara profesional dan personal, tanpa menyadari bahwa orang yang sedang ia maki adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya. Ratih mencoba mendekat untuk memberikan penjelasan, namun Ibu Katrin menghadang dengan kasar. Ibu mertuanya itu mendorong bahu Ratih hingga hampir terjatuh, sambil memuat kata-kata anak durhaka berkali-kali. Ibu Katrin menuduh Ratih telah menyedot seluruh energi dan kekayaan keluarga mereka sejak hari pertama pernikahan. Penghinaan itu semakin menjadi-jadi ketika Donna mulai membuang sisa barang-barang kecil milik Ratih, seperti sikat gigi dan sandal jepit, ke arah jalanan. Pemandangan itu sangat menarik bagi siapapun yang melihatnya, namun kebencian telah menutup mata hati mereka dari rasa kemanusiaan. Rama Wijaya mulai menangis ketakutan melihat ayahnya membentak ibunya dengan begitu keras. Bocah kecil itu mencoba meraih tangan Aryo, namun Aryo justru menepisnya dengan kejam karena sedang menguasai amarah. Hal ini menjadi titik balik bagi Ratih. Selama ini ia diam saat dirinya dihina, namun ia tidak akan membiarkan anaknya menderita sakit secara mental maupun fisik. Ratih segera memeluk Rama dan menariknya mundur. Ia menatap tajam ke arah Aryo, Ibu Katrin, dan Donna satu persatu. Di tengah isak tangisnya, Ratih menyadari bahwa rumah ini bukan lagi tempat yang aman bagi jiwa dan masa depan anaknya. Sebelum pergi, Ratih mengambil surat cerai yang dilemparkan Aryo dengan tangan yang tenang namun tegas. Ia tidak mengeluarkan kata pun untuk membalas makian mertuanya. Ia hanya menatap Aryo dengan menyampaikan yang penuh kekecewaan mendalam, seolah ingin mengatakan bahwa suatu saat nanti suaminya akan menyesali hari ini. Ratih kemudian berbalik, menggendong Rama Wijaya, dan berjalan meninggalkan tumpukan pakaiannya yang berserakan di jalan. Di belakangnya, suara tawa puas Donna dan umpatan Ibu Katrin masih terdengar menggema, menandakan bahwa puncak penghinaan ini barulah awal dari sebuah badai yang akan segera menghantam mereka semua. Ratih Duniati berdiri di trotoar dengan sisa kekuatan yang ia miliki, mencoba mengatur napasnya yang sesak akibat tangis yang tertahan. Ia melihat Aryo Suman masih berdiri di ambang pintu dengan suara dingin, seolah-olah istrinya adalah orang asing yang paling ia benci. Ratih mencoba melangkah maju sekali lagi, mengabaikan sinis Ibu Katrin dan senyum puas Donna. Ia merogoh tasnya, mengeluarkan peta berisi bukti transfer medis, catatan biaya perawatan Bapak Suyono, serta kwitansi penebusan obat yang selama ini ia kumpulkan. Ia hanya ingin Aryo melihat satu hal saja, bahwa uang yang ia bawa ke desa adalah untuk menyambung nyawa ayahnya, bukan untuk bersenang-senang. Namun, sebelum Ratih sempat menyodorkan peta tersebut, Aryo justru melangkah maju dan menyambar peta itu dengan kasar. Bukannya membaca isinya, Aryo malah merobek kertas-kertas di dalamnya tanpa sisa. Potongan-potongan bukti pengorbanan Ratih terbang tertiup angin, berserakan di atas aspal bersama debu jalanan. Aryo membentak dengan suara menggelegar, menuduh Ratih sedang mencoba melakukan manipulasi lagi dengan dokumen palsu. Sebagai seorang manajer, Aryo merasa memiliki otoritas untuk menghakimi tanpa perlu memeriksa kebenaran. Baginya, kata-kata ibu adalah hukum, dan fitnah Donna adalah fakta yang tidak terbantahkan. Kekejaman Aryo memuncak saat ia merampas ponsel dari tangan Ratih. Ia melihat ada pesan masuk dari ibu guru Ika Susilowati yang menanyakan kondisi keuangan Ratih untuk biaya rumah sakit susulan. Aryo langsung menyimpulkan bahwa istrinya sedang berkomplot dengan orang-orang di desa untuk terus menguras hartanya. Dengan penuh amarah, Aryo membanting ponsel itu ke lantai semen hingga hancur berkeping-keping. Suara benturan itu membuat Rama Wijaya menjerit ketakutan dan bersembunyi di belakang kaki ibunya. Aryo memberikan ultimatum terakhir. Jika Ratih tidak pergi dalam hitungan menit, ia akan memanggil petugas keamanan kompleks untuk menyeretnya keluar secara paksa. Ibu Katrin tertawa puas melihat kehancuran menantunya. Ia melipat tangan di dada sambil terus memprovokasi Aryo agar segera menyelesaikan urusan hukum untuk mengeluarkan Ratih dari kartu keluarga.
Ibu mertuanya bahkan sempat berbisik kepada para tetangga yang menonton bahwa Ratih adalah wanita yang memiliki penyakit mental sehingga sering berhalusinasi tentang kemiskinan. Fitnah ini sangat rapi, dirancang untuk menghancurkan kredibilitas Ratih secara total di mata masyarakat. Ratih merasa dunianya benar-benar gelap, bukti fisiknya dihancurkan, alat komunikasinya dirusak, dan suaminya sendiri menjadi eksekutor dalam ketidakadilan ini. Donna yang merasa di atas angin mulai mendekati tumpukan plastik sampah tadi dan menendangnya ke arah selokan. Ia mengejek Ratih dengan mengatakan bahwa sebaiknya Ratih kembali ke desa dan menjadi buruh cuci daripada mengotori pemandangan di rumah mewah mereka. Donna tidak menyadari bahwa di dalam saku baju Ratih yang terbuang itu, terselip sebuah catatan kecil tentang rahasia pengiriman uang yang pernah ia lakukan secara ilegal. Namun, saat itu Ratih terlalu lemas untuk menyadarinya. Fokusnya hanya satu, yaitu melindungi Rama Wijaya dari trauma yang lebih dalam akibat tindakan kasar ayahnya sendiri. Ratih akhirnya menyadari bahwa proses tabayun atau mencari kejelasan sudah tidak mungkin lagi dilakukan di rumah ini. Hati suami sudah membatu, tertutup oleh lapisan kebencian yang dipupuk oleh ibu dan adiknya. Ratih memungut beberapa helai pakaian yang masih bisa disimpan, dimasukkan kembali ke plastik dengan tangan yang gemetar. Ia menatap Aryo untuk terakhir kalinya, bukan dengan amarah, melainkan dengan rasa kasihan. Kasihan karena suaminya telah menjadi pion dalam permainan licik keluarganya sendiri. Ratih berjanji dalam hati, ia tidak akan memohon lagi. Jika kehormatan tidak bisa diperoleh dengan penjelasan, maka biarlah kenyataan yang nantinya dibicarakan. Dengan digendong Rama Wijaya yang masih sesenggukan, Ratih berjalan meninggalkan halaman rumah itu tanpa menoleh lagi. Ia berjalan melintasi kompleks perumahan yang dulunya terasa hangat, namun kini terasa begitu asing dan kejam. Ia tidak tahu harus kemana, uangnya hampir habis, dan ia tidak memiliki ponsel untuk menghubungi siapapun. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia teringat pada alamat rumah kontrakan sederhana milik salah satu kenalan lamanya di pinggiran kota. Ratih memacu langkahnya, membawa harga diri yang terluka namun dengan tekad yang baru untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak akan pernah tertukar, meski harus melewati api fitnah yang membara. Ratih Duniati duduk termenung di sudut ruangan kontrakan sempit yang ia sewa dengan sisa uang terakhirnya. Rama Wijaya telah terlelap di atas kasur tipis, kelelahan setelah seharian menangis. Di tengah kegalauan itu, pintu kontrak diketuk perlahan. Maksudnya yang datang adalah Ibu Guru Ika Susilowati yang sengaja menyusul ke kota karena merasa ada yang tidak beres setelah ponsel Ratih tidak bisa dihubungi. Ibu Guru Ika Susilowati membawa sebuah tas kecil berisi barang-barang Ratih yang tertinggal di desa. Namun yang paling penting, ia membawa sebuah kabar yang akan menjadi kunci pembuka tabir gelap dalam keluarga Aryo Suman. Ibu Guru Ika Susilowati bercerita bahwa setelah Ratih pergi, ia secara tidak sengaja menemukan Donna sedang bertemu dengan seorang pria asing di pasar desa. Karena curiga, Ibu Guru Ika Susilowati mengikuti mereka dan mendengar percakapan tentang penggelapan dana kantor yang dilakukan oleh Donna. Pria itu ternyata adalah seorang staf IT di perusahaan tempat Aryo bekerja sebagai manajer. Staf tersebut mengancam akan membongkar akses ilegal yang dilakukan Donna ke sistem keuangan perusahaan jika Donna tidak segera memberikan uang tutup mulut. Dari percakapan itu terungkap bahwa selama ini Donna lah yang mencuri uang operasional perusahaan milik kakaknya dengan menggunakan kata sandi yang ia curi dari laptop Aryo saat mereka sedang berkunjung ke rumah. Mendengar hal itu, Ratih merasa jantungnya berdegup kencang. Semua kepingan misteri mulai menyatu. Ia kini paham mengapa Donna begitu gencar memfitnahnya. Itu adalah strategi untuk menjadikan Ratih sebagai tumbal agar perhatian Aryo dan perusahaan teralih. Ratih segera mencari bukti tambahan di dalam tas barang-barang yang dibawa Ibu Guru Ika Susilowati. Ia menemukan sebuah buku catatan kecil milik Donna yang tertinggal di rumah Bapak Suyono saat Donna berkunjung secara sembunyi-sembunyi dulu. Di dalam buku itu, terdapat catatan pengeluaran pribadi Donna yang sangat besar, lengkap dengan tanggal-tanggal yang bertepatan dengan hilangnya uang di kantor Aryo. Misteri ini semakin dalam ketika Ratih menemukan bukti transfer dari rekening Donna ke sebuah rekening atas nama Ibu Katrin. Sayangnya, Ibu Katrin tidak sepenuhnya bersih. Ibu mertuanya itu menerima aliran dana hasil curian Donna untuk membayar hutang-hutang pribadinya, akibat hobi berjudi online yang selama ini ia sembunyikan dari Aryo.
Ratih merasa sangat terpukul menyadari bahwa orang yang paling ia hormati ternyata adalah orang yang paling berkhianat terhadap anaknya sendiri. Mereka berdua bekerja sama menghancurkan nama baik Ratih demi menutupi borok mereka yang sudah sangat busuk. Ratih segera bangkit dari tempat duduknya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya diam dengan bukti-bukti ini. Namun, ia juga sadar bahwa ia tidak bisa sembarangan membicarakan Aryo, karena suaminya berada dalam pengaruh kuat kedua wanita itu. Ibu guru Ika Susilowati menyarankan agar Ratih berbicara dengan direktur utama di kantor Aryo terlebih dahulu untuk memberikan bukti-bukti tersebut. Sebagai seorang profesional, direktur utama pasti akan lebih objektif melihat data daripada Aryo yang saat ini sedang menguasai emosi. Ratih merasa ini adalah langkah terbaik untuk membersihkannya sekaligus menyelamatkan masa depan Aryo yang berada di ujung tanduk. Malam itu, Ratih mulai menyusun semua bukti yang ia miliki. Kwitansi medis Bapak Suyono yang berhasil ia kumpulkan kembali sisa-sisanya, buku catatan dona, dan transfer data yang ia temukan. Ia merasa ada kekuatan baru yang mengalir di nadinya. Ia bukan lagi Ratih yang lemah dan bisa ditindas dengan ludah serta makian. Ia adalah seorang istri yang akan memperjuangkan keadilan bagi suaminya, meskipun suami tersebut telah membuangnya ke jalanan. Ratih ingin menunjukkan bahwa cinta sejati bukan hanya soal kehadiran, tapi soal kesetiaan dalam menjaga kehormatan meskipun saat disakiti. Sebelum fajar menyingsing, Ratih memandangi wajah Rama Wijaya yang tampak tenang. Ia memberi janji bahwa besok mereka akan mulai melihat titik terang. Ratih menyadari bahwa penindas sebenarnya bukanlah nasib atau kemiskinan, melainkan keserakahan yang dibalut dengan topeng kebaikan. Dengan bantuan ibu guru Ika Susilowati, Ratih mempersiapkan diri untuk konfrontasi terakhir. Ia tahu bahwa kebenaran mungkin memerlukan waktu untuk muncul ke permukaan. Namun begitu ia muncul, ia akan menghanguskan seluruh api fitnah yang telah dibangun oleh Ibu Katrin dan Dona tanpa sisa. Kehidupan Aryo Suman di kantor semakin terdesak setelah direktur utama memberikan peringatan keras terkait selisih dana operasional yang belum juga ditemukan pelakunya. Aryo kembali ke rumah dengan langkah gontai, berharap menemukan ketenangan. Namun yang ia temukan hanyalah ocehan Ibu Katrin yang masih saja membahas rencana penjualan tanah milik Bapak Suyono di desa. Di tengah kepeningannya, Aryo tak sengaja menyenggol tas tua milik Ratih yang tertinggal di sudut gudang bawah tangga. Tas itu adalah satu-satunya barang yang tidak sempat dibuang oleh Dona karena terselip di balik tumpukan kardus. Saat tas itu terjatuh, beberapa lembar berkas tua dan sebuah peta biru keluar dari dalamnya. Aryo berlutut untuk memungut berkas-berkas tersebut. Awalnya ia berniat membuangnya, namun pandangannya tertuju pada sebuah dokumen berkop notaris. Dengan tangan gemetar, ia membaca isi dokumen itu. Jantungnya seakan berhenti berdetak saat menyadari bahwa dokumen tersebut adalah sertifikat rumah milik Ibu Katrin, rumah tempat mereka berada saat ini. Yang membuat Aryo terduduk lemas adalah kenyataan bahwa sertifikat itu sebenarnya sudah digadaikan oleh Ibu Katrin setahun lalu tanpa sepengetahuannya. Di balik sertifikat itu, terdapat bukti pelunasan atas nama Ratih Duniati. Ternyata, selama ini Ratih bekerja serabutan dan menjual seluruh perhiasan warisan ibu kandungnya hanya untuk menebus kembali rumah tersebut agar Aryo dan keluarganya tidak terusir. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Aryo saat ia menemukan tumpukan kwitansi lain di dalam peta tersebut. Kwitansi itu menunjukkan bahwa setiap bulan, Ratih menyisihkan uang untuk membayar hutang cicilan yang tersembunyi milik Ibu Katrin. Selama ini, Aryo mengira Ratih menghabiskan uang gaji yang ia berikan untuk keperluan pribadinya. Padahal Ratih justru menjadi tameng yang melindungi harga diri keluarga Aryo dari kejaran penagih hutang. Kenyataan ini menangkap logika Aryo sebagai seorang manajer. Ia menyadari betapa bodohnya dirinya yang begitu mudah percaya pada kata-kata manis Dona dan ibu hasutan, sementara istrinya berjuang sendirian dalam kesunyian. Aryo kemudian menemukan sebuah catatan harian kecil milik Ratih. Di dalamnya tertulis doa-doa Ratih agar Aryo sukses dalam karirnya dan permohonan maaf, karena ia harus sering berbohong tentang pengeluarannya demi menjaga rahasia Ibu Katrin. Ratih tidak ingin Aryo kecewa atau malu memiliki ibu yang terlilit hutang akibat hobi gelapnya. Air mata Aryo mulai menetes, jatuh membasahi kertas-kertas kusam itu. Ia merasa seperti menjahit yang paling hina di dunia ini. Pria yang ia anggap gagah karena jabatannya,
Ternyata hanyalah seorang buta yang telah menendang malaikat penolongnya keluar dari rumah demi melindungi para penjahat. Semakin memanas saat Aryo mendengar suara tawa keadaan Donna dari ruang tengah. Donna sedang berbicara di telepon. Terdengar sangat bangga karena berhasil mendapatkan tas mewah baru. Aryo bangkit dengan kemarahan yang mendidih. Ia membawa peta biru itu dan berjalan menuju ruang tamu. Di sana, ia melihat Ibu Catherine sedang asyik menghitung sisa uang yang ia klaim sebagai pemberian dari Donna. Aryo melempar berkas-berkas tersebut ke atas meja di depan mereka. Suasana seketika menjadi sunyi senyap. Wajah Ibu Catherine berubah pucat pasi, sementara Donna tiba-tiba kehilangan kata-kata saat melihat sertifikat rumah yang selama ini kira-kira sudah hilang rahasia tertutup. Aryo menatap ibunya dengan cara yang sangat asing. Ia bertanya dengan suara rendah namun gemetar. Mengapa mereka tega menghancurkan Ratih yang sudah mengorbankan segalanya untuk keluarga ini? Ibu Catherine mencoba mencari alasannya, kembali membawa-bawa nama anak durhaka untuk membela diri, namun Aryo segera memotongnya. Ia menunjukkan bukti pelunasan rumah yang ditandatangani oleh Ratih. Aryo sadar bahwa selama ini ia telah menjadi alat bagi kejahatan mereka. Kesadaran itu membuatnya merasa sangat mual. Ia merasa rumah mewah yang ia banggakan selama ini tidak lebih dari sebuah monumen pengkhianatan dan ketidakadilan terhadap istri yang tulus. Misteri tentang uang kantor pun mulai ia terhubung kembali. Aryo teringat bagaimana Donna selalu menjadi orang terakhir yang memegang laptop kantornya. Ia segera membuka sistem keamanan rumah yang terhubung ke ponselnya, sesuatu yang selama ini jarang ia periksa karena terlalu percaya pada adiknya. Di sana, ia melihat rekaman CCTV beberapa minggu lalu yang menampilkan Donna sedang mengotak-atik brankas di ruang kerja saat ia sedang mandi. Kenyataan ini benar-benar menghancurkan sisa-sisa kesabaran Aryo. Ia kini tahu siapa yang mencuri sebenarnya dan siapa yang telah ia korbankan. Aryo hanya bisa menangis sesenggukan, menyadari bahwa ia mungkin telah kehilangan Ratih selamanya akibat ketidaksadaran dan ketidakmungkinannya melakukan tabayun. Aryo Suman terduduk lesu di lantai ruang tamu yang dingin, dikelilingi oleh berkas-berkas yang mengungkap kebusukan keluarganya sendiri. Suara riuh di dalam rumah itu tiba-tiba senyap, hanya menyisakan isak tangis Aryo yang terdengar begitu memilukan. Ia meremas kertas kwitansi penebusan rumah yang ditandatangani oleh Ratih Duniati, menyadari bahwa setiap rupiah yang ia tuduhkan sebagai hasil curian atau foya-foya, sebenarnya adalah tetesan keringat dan air mata istrinya untuk menyelamatkan harga diri keluarga ini. Aryo merasa dunianya seolah berhenti berputar. Sebagai seorang manajer, ia selalu merasa mampu mengelola risiko dan orang lain, namun ia gagal total dalam mengelola kebenaran di bawah atap rumahnya sendiri. Ibu Catherine mencoba mendekat. Tangannya gemetar berusaha meraih bahu anak sambil meratap bahwa ia melakukan semua itu demi kebaikan Aryo. Namun, Aryo menepis tangan ibunya dengan memasukkan yang kosong. Ia tidak lagi melihat sosok ibu yang bijaksana, melainkan sosok wanita yang tega menindas menantunya demi menutupi keserakahan pribadinya. Aryo bertanya dengan suara parau, bagaimana mungkin seorang ibu sanggup membiarkan cucunya dihina, diludahi, dan diusir ke jalanan padahal wanita itulah yang menebus rumah tempat mereka berpijak saat ini. Ibu Catherine hanya bisa memutarbalikkan. Wajahnya yang biasanya penuh keangkuhan kini tertunduk dalam rasa malu yang tak rusak. Donna yang ketakutan mencoba memaksa masuk ke dalam ruangan. Namun Aryo membentak adiknya agar tetap di tempatnya. Aryo mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan rekaman CCTV yang ditampilkan Donna sedang mengambil uang dari brankas kerjanya. Donna terjatuh terduduk, menangis terseduh-seduh sambil memohon ampun agar tidak dilaporkan kepada direktur utama atau polisi. Aryo merasa sangat mual melihat pemandangan di depannya. Orang-orang yang selama ini ia bela mati-matian adalah para pengkhianat sejati, sementara Ratih yang ia maki-maki tanpa ampun adalah malaikat yang tetap menjaganya bahkan saat ia berada di titik terendah. Pikiran Aryo melayang pada saat ia membanting ponsel Ratih dan merobek bukti-bukti medis Bapak Suyono di depan para tetangga. Setiap detik dari kejadian itu kini terulang di pikiran seperti cermin yang membakar jiwa. Ia teringat bagaimana Ratih merawat dengan penuh kasih sayang dan mengecewakan, namun tetap tidak membalas makiannya. Aryo menyadari bahwa ia telah menghancurkan satu-satunya hati yang tulus mencintainya. Ia membayangkan Ratih dan Rama Wijaya yang mungkin saat ini sedang kedinginan di sebuah tempat yang tidak layak,
tanpa uang dan tanpa perlindungan, sementara ia masih menikmati fasilitas dari mengorbankan istrinya itu. Aryo segera bangkit dengan sisa kekuasaan. Ia tidak peduli lagi dengan penampilan yang berantakan. Ia menyambar kunci mobil dan bermaksud mencari Ratih ke seluruh penjuru kota. Namun, langkahnya terhenti saat ia menyadari bahwa ia bahkan tidak tahu kemana Ratih pergi setelah ia menggunakannya. Penyesalan itu datang menghantam bertubi-tubi, membuatnya kembali terjatuh di depan pintu rumah. Ia merasa tidak pantas lagi menyebut dirinya suami atau ayah. Keangkuhannya telah membutakan segalanya. Dan kini ia harus menelan pil pahit dari ketidaktahuannya yang sombong. Di tengah keputusasaannya, sebuah pesan masuk ke ponselnya dari nomor baru yang tidak ia kenal. Pesan itu berisi alamat sebuah kontrak kecil di pinggiran kota. Aryo tahu itu pasti dari seseorang yang masih memiliki hati nurani untuk membantu menemukan Ratih. Tanpa menunggu lama, ia memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi, mengabaikan teriakan Ibu Katrin yang memanggil namanya. Sepanjang jalan, Aryo terus merapal doa dan kata maaf, berharap Tuhan masih memberikan satu kesempatan lagi untuk bersujud di kaki istrinya dan memohon pengampunan atas segala dosa yang telah ia perbuat. Malam itu, di bawah rintik hujan yang mulai turun, Aryo Suman menyadari bahwa jabatan dan harta tidak ada artinya jika hati nurani telah mati. Ia bertekad, apapun yang terjadi, ia akan membawa Ratih dan putranya kembali, meski ia harus meninggalkan kemewahan yang selama ini ia banggakan. Ia siap melepaskan segalanya, asalkan ia bisa mendapatkan kembali maaf dari wanita yang telah ia sia-siakan. Aryo memacu kendaraannya menembus kegelapan malam, menuju sebuah titik kecil di pinggiran kota di mana kebenaran dan menyesal sedang menantinya di balik pintu sebuah rumah kontrakan yang sederhana. Hujan deras mengguyur kota saat mobil Aryo Suman berhenti di depan sebuah gang sempit yang becek. Dengan napas terengah-engah, ia berlari melewati deretan rumah kontrakan kayu, hingga menemukan nomor yang sesuai dengan pesan yang diterimanya. Di sana, di bawah lampu teras yang temaram, ia melihat Ratih Duniati sedang mencuci pakaian di dalam ember plastik kecil. Wajah istrinya tampak jauh lebih tirus, dan tangan yang biasanya halus kini terlihat kasar akibat deterjen murahan. Melihat pemandangan itu, perlindungan Aryo seketika runtuh. Ia tidak memedulikan pakaian kantornya yang basah kuyup. Ia langsung bersimpuh di atas tanah yang becek, tepat di hadapan kaki Ratih. Ratih kaget-kaget, hampir menjatuhkan pakaian yang sedang diperasnya. Ia menatap pria yang bersujud di kakinya dengan mengirimkan kosong, tanpa kebencian namun juga tanpa kehangatan. Aryo terisak hebat. Suara tangisnya pecah mengalahkan suara rintik hujan. Ia memohon ampun berkali-kali sambil menyebutkan semua kesalahan yang telah ia sadari. Ia menceritakan bagaimana ia telah menemukan sertifikat rumah yang ditebus Ratih, rahasia hutang ibunya, hingga bukti pencurian yang dilakukan Donna. Aryo mengaku bahwa dirinya adalah pria paling bodoh dan hina karena telah mengusir malaikat demi melindungi para iblis. Rama Wijaya keluar dari pintu kontrak yang terbuka sedikit, menatap ayahnya dengan wajah takut dan ragu. Aryo mencoba meraih tangan anaknya, namun ia segera menariknya kembali karena merasa tangannya terlalu kotor oleh dosa. Ia hanya bisa menatap Ratih dengan mata yang memerah, memohon agar diberi satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki semuanya. Rasionya masih sama. Ia menarik napas panjang dan memandangi langit malam. Baginya, luka di hati mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Namun melihat penyesalan tulus dari suami yang selama ini sangat sombong sebagai manajer, hati yang sekeras batu mulai sedikit goyah. Namun, ketenangan itu terusik saat sebuah taksi berhenti di depan gang. Ibu Katrin dan Donna turun dengan wajah panik. Rupanya mereka mengikuti Aryo. Bukannya meminta maaf, Ibu Katrin justru kembali memaki Ratih di depan umum, menuduh Ratih telah menggunakan guna-guna agar Aryo kembali. Donna pun ikut menghasut, mengatakan bahwa Aryo akan kehilangan jabatan direktur utama jika tetap bersama wanita miskin seperti Ratih. Kehadiran mereka di tempat yang kumuh itu semakin memperjelas perbedaan kasta hati yang ada. Mereka tetap tenang meski borok mereka sudah tercium kemana-mana. Amarah Aryo bangkit untuk terakhir kalinya terhadap ibu dan adiknya. Ia berdiri tegak, menghapus air mata, dan menatap mereka dengan suara yang sangat tajam. Aryo mengatakan dengan suara menggelegar bahwa mulai detik ini,
Ia tidak lagi memiliki hubungan dengan mereka jika mereka tidak mau mengakui kesalahannya. Aryo mengembalikan kunci rumah mewah dan kunci mobil kepada Ibu Katrin. Ia menyatakan bahwa rumah itu memang milik Ratih karena Ratih yang menebusnya. Namun ia lebih memilih meninggalkan kemewahan itu demi memulai hidup baru yang bersih bersama anak dan istrinya di rumah kontrakan. Donna mencoba merayu Aryo dengan mengingatkan tentang reputasi kantornya. Namun Aryo justru mengeluarkan surat pengunduran diri yang sudah ia tanda tangani. Ia sadar bahwa ia harus bertanggung jawab atas kehilangan uang di kantornya akibat kecerobohan membiarkan Donna mencuri datanya. Aryo lebih memilih kehilangan jabatan sebagai manajer daripada harus kehilangan jiwa lagi. Ia memutar tubuhnya, membelakangi ibu dan adiknya yang kini berteriak histeris karena kehilangan sumber keuangan utama mereka. Aryo tidak menoleh sedikit pun saat mereka mulai meratap, karena menyadari tidak ada lagi yang akan membayar hutang-hutang mereka. Aryo kembali menatap Ratih dan mengulurkan tangan yang gemetar. Ia tidak menjanjikan kemewahan. Ia hanya menjanjikan perlindungan dan kejujuran. Tanpa kata pun, Ratih akhirnya meletakkan tangannya di atas telapak tangan Aryo. Ia melihat ada kejujuran yang belum pernah ia lihat sebelumnya di mata suami. Aryo segera menggendong Rama Wijaya dan memboyong mereka masuk ke dalam kontrakan untuk mengemasi barang-barang yang tersisa. Malam itu, di tengah hujan yang mulai mereda, sebuah keluarga kecil pergi meninggalkan segala drama kepalsuan. Melangkah menuju masa depan yang meskipun sederhana, namun dibangun di atas fondasi kebenaran yang kokoh. Sinar matahari pagi masuk melalui celah ventilasi rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota, menyinari wajah Ratih Duniati yang kini tampak jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara makian Ibu Katrin atau mengulangi sinis Donna yang menghantui hari-harinya. Di rumah kecil berdinding semen tanpa kucing ini, Ratih menemukan kembali kedamaian yang selama ini dirampas darinya. Ia sedang menyiapkan sarapan sederhana berupa nasi goreng dan teh hangat di dapur yang sempit namun bersih. Meski tidak ada peralatan mewah, aroma masakan itu memenuhi ruangan dengan kehangatan yang tulus, sebuah suasana yang tidak pernah ia rasakan di rumah besar milik keluarga suaminya dulu. Aryo Suman keluar dari kamar dengan pakaian kerja yang jauh lebih santai. Ia bukan lagi seorang manajer di perusahaan besar dengan pengaturan jas mahal. Kini ia bekerja sebagai kepala operasional di sebuah gudang distribusi logistik menengah. Meski gajinya tidak seberapa jika dibandingkan dengan jabatannya dahulu, Aryo tampak jauh lebih segar dan bugar. Beban berat di pundaknya seolah terangkat sejak ia memutuskan untuk memutus rantai ketergantungan finansial ibu dan adiknya. Setiap pagi, ia kini memiliki waktu untuk mengantarkan Rama Wijaya ke sekolah dasar berikutnya. Sebuah rutinitas sederhana yang dulu dianggapnya membuang waktu namun kini menjadi momen paling berharga dalam hidupnya. Kabar tentang Ibu Katrin dan Donna sampai ke telinga mereka melalui seorang kerabat jauh. Setelah ditinggalkan oleh Aryo, rumah mewah yang pernah ditebus oleh Ratih akhirnya harus disita oleh Ban karena Ibu Katrin kembali terjebak dalam hutang baru untuk menutupi gaya hidup Donna yang tidak mau berubah. Mereka kini tinggal di sebuah pemukiman padat dan harus bekerja keras sebagai buruh harian untuk menyambung hidup. Penyesalan abadi mulai menggerogoti hati mereka, terutama saat mereka menyadari bahwa sosok yang selama ini injak-injak mereka adalah satu-satunya pelindung yang menjauhkan mereka dari kemiskinan. Namun, pintu maaf dari kenyataan sudah tertutup bagi mereka yang tidak pernah mengenal arti tabayun. Bapak Suyono pun kini sudah pulih dan memilih tinggal bersama Ratih di kontrak tersebut. Kehadiran sang ayah menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga kecil ini. Pada suatu hari, mereka sering duduk bersama di teras depan yang hanya cukup untuk 2 kursi plastik, sambil melihat Rama Wijaya bermain dengan anak-anak tetangga. Aryo sering menggenggam tangan Ratih, berkali-kali membisikkan kata maaf yang seolah tidak pernah cukup untuk membayar luka di masa lalu. Namun, Ratih selalu membalasnya dengan senyuman tulus, menandakan bahwa ia telah benar-benar mengikhlaskan segalanya demi masa depan yang lebih baik. Misteri tentang pengkhianatan keluarga telah terkubur bersama kehancuran ego mereka masing-masing. Aryo belajar bahwa menjadi pemimpin sejati bukan berarti memiliki kekuasaan di kantor, melainkan memiliki keberanian untuk mengakui kesalahan dan melindungi istri dari fitnah dunia. Ia kini lebih memilih dalam mendengarkan kata-kata orang lain dan selalu mengutamakan logika serta bukti nyata. Hubungan mereka kini tidak lagi didasarkan pada materi, melainkan pada kejujuran dan saling menghargai.
Ratih pun merasa bangga melihat perubahan suami yang kini jauh lebih rendah hati dan menyayangi keluarga kecil mereka tanpa syarat. Suatu sore, Ibu Guru Ika Susilowati berkunjung dan membawakan kabar bahwa tanah di desa milik Bapak Suyono telah resmi dibeli oleh pemerintah untuk proyek jalan tol dengan harga yang sangat layak. Dana tersebut cukup untuk membuat Ratih dan Aryo membangun sebuah rumah kecil yang nyaman di atas tanah sendiri tanpa harus berhutang. Namun, Aryo memutuskan untuk tetap hidup sederhana dan menggunakan sebagian besar dana tersebut sebagai tabungan pendidikan Ramawijaya dan modal usaha kecil-kecilan bagi Ratih. Mereka tidak ingin kembali ke gaya hidup mewah yang penuh kepalsuan, karena mereka telah belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada luasnya rumah, melainkan pada luasnya maaf dan ketenangan jiwa. Cerita tentang pengorbanan Ratih kini menjadi legenda kecil di lingkungan tempat tinggal baru mereka. Banyak tetangga yang terinspirasi oleh ketegaran jantung dalam menghadapi badai fitnah. Ratih Duniati, Aryo Suman, dan Ramawijaya kini hidup sebagai satu kesatuan yang tidak tergoyahkan. Di bawah langit yang sama, mereka membuktikan bahwa meski pengorbanan sempat menghancurkan segalanya, namun kejujuran dan kasih sayang yang tulus akan selalu menemukan perjalanan untuk pulang ke rumah yang sebenarnya, sebuah rumah yang dibangun dari rasa syukur dan pengabdian yang tanpa pamrih. Pelajaran berharga dari kisah Ratih Duniati adalah bahwa kejujuran mungkin bisa disudutkan oleh fitnah, namun ia tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kepalsuan. Kesabaran seorang istri yang tulus adalah benteng terakhir keluarga yang seringkali baru menyadari berharganya saat ia telah pergi. Jangan pernah menutup mata hati hanya karena hasutan orang terdekat, sebab penyesalan selalu datang terlambat bagi mereka yang enggan melakukan tabayun dan lebih memilih egonya sendiri. Kemewahan tanpa kejujuran hanyalah istana pasir yang akan runtuh oleh badai karma, sementara kesederhanaan yang dibalut kasih sayang akan membawa kedamaian yang abadi. Bagaimana menurut Anda? Apakah seorang suami yang sudah terlanjur memaki dan mengusir istrinya masih layak mendapatkan kesempatan kedua? Ataukah luka yang ditorehkan di depan anak kandungnya sendiri sudah terlalu dalam untuk dimaafkan?